Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan belajar daripada kebenaran firman Tuhan dari 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, "Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara yang dari Yang Mulia yang mengatakan, 'Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan.' Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats yang barusan kita baca menunjukkan adanya pergumulan yang tengah dihadapi gereja perdana atau gereja mula-mula, dengan adanya muncul penyesat-penyesat yang menentang ajaran daripada Tuhan Yesus. Para penyesat itu bukan berasal dari orang-orang non-Kristen, tapi justru dari orang-orang Kristen sendiri. Orang Kristen yang sudah membelot atau meninggalkan kebenaran firman Tuhan dan ajaran Yesus Kristus. Orang-orang seperti ini secara terang-terangan menentang ajaran tentang kedatangan kembali Yesus ke dunia. Dalam surat yang dituliskan Rasul dengan penuh keberanian melawan pengajaran-pengajaran sesat tersebut, dan sekaligus meneguhkan iman jemaat Kristen agar tetap percaya dan terus berpegang pada ajaran Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang telah kita baca tadi dapat kita amati bagaimana Rasul Petrus berusaha meyakinkan jemaat Tuhan bahwa berita tentang kuasa dan kedatangan Tuhan Yesus sebagai Raja bukan berita dongeng atau berita bohong. Karena Petrus dan murid Tuhan Yesus yang lain, yaitu Yohanes dan Yakobus, merupakan saksi mata dari kebesaran dan kemuliaan Kristus. Mereka menjadi saksi mata langsung ketika Yesus Kristus mendapat kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dunia di mana orang percaya hadir adalah dunia yang sering secara terus terang menunjukkan penyangkalan dan penolakan terhadap Yesus Kristus dan ajaran-ajarannya. Dunia juga secara terang-terang ingin menunjukkan bahwa kasih sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus Kristus itu sudah jadul, alias sudah ketinggalan zaman. Bahkan dunia menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi serta kekuasaan dan uang yang dapat menjadi alternatif untuk mengalami kedamaian, untuk mengalami sukacita dan lain sebagainya. Sesungguhnya apa yang ditawarkan oleh dunia ini sangat menyesatkan. Dan untuk itu kita harus tetap konsisten dalam menunjukkan jati diri kita sebagai pengikut Yesus Kristus, serta tetap terus bersaksi tentang kebesaran dan kemuliaan Yesus Kristus yang kita alami sampai saat ini. Ingatlah firman Tuhan yang berkata bahwa Yesus adalah
jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan sampai ke Bapa kalau tidak melalui Dia. Jadi apa yang sudah dikatakan oleh Yesus itu, walaupun beberapa ratus tahun yang lalu, tetapi kabar itu selalu terupdate, selalu terbaru. Bahkan apa yang disampaikan oleh Yesus itu sudah dibuktikan. Bahkan apa yang dikatakan itu sebagian sudah terjadi. Oleh karena itu saya mau katakan kepada kita pada siang hari ini, ingat bahwa hanya Yesus Kristus adalah sumber kehidupan. Dan hanya Yesus Kristus adalah sumber keselamatan kita. Oleh karena itu, mintalah hikmat daripada Tuhan Yesus Kristus agar kita tetap berani dan terus bersaksi tentang kebesaran dan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Karena saya percaya bahwa kita rindu supaya banyak orang mengenali Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan banyak orang boleh datang dan menyembah Dia, karena hanya Dialah satu-satunya Allah yang harus kita sembah. Oleh karena itu, saya mau mengajak kita, jangan terpengaruh dengan keadaan dunia ini, tetapi kita tetap fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Kita tetap fokus mengikuti Yesus, karena saya percaya bahwa apa yang kita lakukan itu tidak akan sia-sia. Terpujilah Kristus. Selamat berjuang dan menjadi pribadi-pribadi yang menang pada hari ini, dan tetap setia mengikuti Yesus walaupun banyak ajaran yang berusaha untuk mengalihkan kita, tetapi kita tetap fokus pada Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.